Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwani dari program studi administrasi bisnis kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang keterampilan berbicara untuk memenuhi mata kuliah bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan sharing-sharing tentang vlogger sebagai saluran mendorong generasi milenial menjadi generasi yang produktif. Oke, simak video selanjutnya. Pekerjaan seorang vlogger merupakan pekerjaan yang sebagian besar dilakukan oleh anak muda atau yang disebut generasi milenial. Meskipun pekerjaan tersebut terbilang mudah dan instan, namun vlogger memiliki potensi dan pengaruh yang besar terhadap karakter generasi muda. Generasi milenial memiliki potensi yang besar pula dalam upaya memajukan bangsa melalui kegiatan yang produktif. Hal ini disebabkan karena generasi milenial merupakan generasi yang berada di lingkungan serba teknologi. Di era globalisasi seperti ini, tidak mudah bagi suatu negara atau komunitas untuk dapat menolak penggunaan teknologi. Tidak ada waktu untuk tertinggal, karena saat ini dunia hidup berdampingan dengan teknologi. Teknologi yang canggih akan dapat mendukung proses pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya termasuk ekonomi. Salah satu penggunaan teknologi yang digunakan generasi milenial adalah internet dan smartphone. Sampai saat ini, hampir semua remaja, mulai dari usia 12 sampai 17 tahun, pasti memiliki smartphone. Hal ini juga berlaku bagi orang dewasa yang sebagian besar menggunakan handphone untuk kegiatannya sehari-hari. Dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan handphone, maka akan berpengaruh pada pola hidup generasi milenial. Pola hidup generasi milenial saat ini adalah ketika semua kebutuhan dan kegiatannya dilakukan secara cepat dan mudah, atau bisa disebut dengan serba internet. Bahkan dengan beberapa remaja, handphone dan internet menjadi sebuah kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Meskipun terdapat sisi negatif, namun penggunaan teknologi ini memiliki kelebihan, yaitu mendorong generasi milenial menjadi generasi yang produktif. Melalui teknologi seperti ini, internet dan handphone, generasi muda akan terdorong melakukan banyak inovasi di bidang masing-masing. Meski terdapat sisi negatif, namun penggunaan teknologi ini memiliki kelebihan, yaitu mendorong generasi milenial menjadi generasi yang produktif. Melalui teknologi seperti internet dan handphone, generasi muda akan terdorong melakukan banyak inovasi di bidang masing-masing. Contohnya yaitu vlogger. Video blogger ini menjadi salah satu saluran generasi milenial dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki. Subjek dari vlogger adalah kreator itu sendiri, dan objeknya tergantung konten video. Konten video yang dibuat juga tergantung pada masing-masing karakter kreator vlog. Diketahui terdapat dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Ekstrovert merupakan tipe kepribadian yang terbuka dan senang untuk tampil di depan banyak orang. Biasanya, seorang yang introvert tidak terlalu senang tampil di depan umum dan memilih mencari tempat dan keadaan yang nyaman untuk dirinya. Disinilah timbul permasalahan seseorang dalam kepribadian ekstrovert akan mudah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak dan cenderung lebih produktif. Kemudian, untuk seorang yang introvert, mereka yang tidak mudah tampil di depan umum bisa mengekspresikan diri melalui dunia maya atau internet. Melalui internet, seorang introvert tidak perlu berhadapan langsung dengan orang banyak dan tetap mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Terdapat macam-macam konten video yang bisa dipilih sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan vlogger tentu saja tidak hanya untuk seseorang dengan kepribadian introvert, tapi juga extrovert. Vlogger menjadi media bagi generasi milenial untuk dapat selalu produktif. Misalnya saja, seseorang yang menyukai memasak akan terdorong untuk menciptakan karya vlog yang berisi konten mengenai cara memasak dan lain-lain.
Tidak hanya itu, vlogger juga memiliki konten pendidikan serta inovasi. Konten pendidikan bisa diisi dengan video mengenai tips dan trik mengerjakan soal, dan lain-lain. Vlog menjadi media yang tidak memiliki batas mengenai tema dan konten selama masih di dalam batas norma-norma yang berlaku. Tentu saja, vlog menjadi saluran, mampu memberikan informasi dan inspirasi kepada penonton. Semakin banyak respon positif mengenai vlog seseorang, maka akan semakin bertambah pada orang banyak, serta diri sendiri. Salah satu contoh vlogger yang memiliki usahanya sejak muda dan kini telah menjadi seorang yang sukses adalah Rachel Fenya. Jika diperhatikan cerita masa mudanya, Rachel Fenya merupakan seseorang yang tidak mudah menyerah. Saat ini, Rachel memiliki berbagai bisnis online dan offline. Kesuksesannya dimulai dari dunia maya dan online shop. Rachel juga memiliki konten channel YouTube dan menunjukkan bahwa dirinya juga seorang vlogger. Selain Rachel, ada juga Raditya Dika dan Ria Ricis. Kedua komedian ini bekerja sekitar 80% melalui channel YouTube mereka dan menjadi seorang vlogger. Pendapatan mereka juga terbilang fantastis dan mereka mampu menghibur penonton serta memberikan banyak informasi sehingga penonton mereka selalu menunggu vlog selanjutnya yang akan diunggah. Oleh karena itu, kegiatan seperti vlogger berpengaruh terhadap dorongan menjadi generasi yang produktif. Jika generasi milenial menjadi produktif, maka upaya pembangunan negara dapat berjalan dengan baik di berbagai bidang seperti iptek, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Saat ini, ilmu dan informasi tidak hanya didapat dari bangku sekolah, tapi juga berbagai media, sehingga generasi milenial tidak hanya mendapat ilmu dari institusi pendidikan, namun mereka juga mampu berkontribusi membangun bangsa menjadi potensi mereka yang disalurkan melalui vlogger. Itu saja video dari aku pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.